Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan 8.112.103 hektar lahan sawah dan 38,3% penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Peningkatan sektor pertanian memerlukan berbagai sarana yang mendukung agar dapat dicapai hasil yang memuaskan, antara lain alat-alat pertanian, pupuk, juga bahan kimia yang termasuk di dalamnya adalah pestisida. Asosiasi Industri Perlindungan Tanaman Indonesia mengemukakan, dari 1.000 petani, hanya kurang dari 10 petani yang telah menerapkan pola pemakaian pestisida secara benar. Padahal, apapun jenis pestisidanya, dalam bentuk apapun, bagaimanapun pestisida itu dikemas, semua pestisida beracun bagi manusia. Nah, bagaimana sih pestisida dapat meracuni manusia? Terdapat 3 jalan pestisida dapat meracuni manusia. Yang pertama yaitu melalui kulit. Misalnya, ketika menyemprot atau mencampur pestisida tanpa alat pelindung diri, memegang tanaman yang baru saja disemprotkan pestisida, atau ketika mencuci pakaian yang terkena pestisida. Yang kedua, melalui pernapasan. Hal ini paling sering terjadi pada petani yang menyemprot pestisida atau pada orang-orang yang ada di dekat tempat penyemprotan. Yang ketiga, yaitu melalui mulut. Hal ini terjadi bila seseorang meminum pestisida secara sengaja ataupun tidak. Ketika seseorang makan atau minum air yang telah tercemar, atau ketika makan dengan tangan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah berurusan dengan pestisida. Apa saja dampak pestisida terhadap kesehatan manusia? Ada beberapa gejala yang timbul langsung sesaat seorang terpapar. Sementara gejala lainnya tidak terlihat sampai beberapa jam, bahkan hingga beberapa tahun kemudian. Seringkali, tanda-tanda keracunan pestisida tidak disadari, karena gejalanya serupa dengan masalah kesehatan lain, misalnya seperti masalah penglihatan, lemah, sulit konsentrasi, sakit kepala, sakit atau pecah otot, masalah kulit, jari-jari mati rasa, batuk, sulit bernafas, ingusan, sakit dada, diare, mual, muntah, dan lain sebagainya. Bagi anak-anak, biasanya dampak terlihat lebih cepat, bahkan dapat dimulai sejak sebelum bayi dilahirkan, yakni ketika ibu sedang hamil dan ada kontak dengan pestisida. Beberapa dampaknya juga tidak muncul dengan cepat, misalnya menyebabkan kanker, kerusakan hati, kerusakan sistem saraf, kerusakan sistem kekebalan, dan juga dapat membuat mandul. Jika dapat menanam tanpa pestisida yang aman bagi kesehatan juga keseimbangan tanah, ada beberapa cara untuk mengurangi bahaya pestisida dan menggunakannya seaman mungkin. Bagaimana caranya? Mari kelola pestisida dengan tepat untuk hindari bahayanya. Apa itu tepat? T. Teratur dalam penggunaan alat pelindung diri sendiri. Alat pelindung diri pakai saat menyemprot atau menyampur pestisida yang terdiri dari 7 alat, yaitu topi, kacamata, masker, baju lengan panjang, kaos tangan, celana panjang, dan sepatu boot. E. Efektif memberikan pestisida sesuai dengan aturan. Pilih pestisida dengan dosis yang tepat dan mudah terurai di alam. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. P. Pastikan kebersihan diri setelah terpapar pestisida, yaitu dengan mencuci tangan, mandi, serta mencuci baju yang telah dipakai hingga noda dan bau pestisida hilang. A. Amankan pestisida dalam area dan wadah yang benar. Pastikan kemasan pestisida tertutup rapat dan simpan tegak berdiri. Jauhkan dari sumber air dan makanan serta jangkauan anak. Jangan lupa buang kemasan bekas pestisida di tempat aman. T. Tanda-tanda keracunan harus dikenali dan diwaspadai. Dampak pestisida yang terkena bagian tubuh amat berbahaya. Karena itu, segera pergi ke dokter atau puskesmas terdekat bila terdapat tanda keracunan. Pestisida menyebabkan banyak dampak buruk bagi sistem tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Saat ini, petani di Indonesia dan orang di sekitarnya sedang terancam bahaya pestisida. Akankah kita hanya berdiam saja?